Tahap persiapan. Yang pertama, siapkan tempatnya, lalu siapkan eceng gondoknya, lalu siapkan air limbah, dan siapkan label. Tahap pelaksanaan. Pertama, kita akan mengisi air dulu ke dalam tempat. Lalu sudah ada airnya. Kemudian, taruh eceng gondoknya di masing-masing tempat. Sesuai dengan perlakuan, ini yang 100 gram. Lalu ini tempat yang kedua, ini tempat untuk yang 50 gram. Kita masukkan. Terakhir adalah tempat kontrol atau tidak dikasih apa-apa. Baik, semuanya sudah selesai dan bisa dilihat ini merupakan hasilnya, dan airnya sudah terlihat cukup keruh walaupun masih di hari awal-awal. Lalu masuk hari ke-1. Ini keadaannya air yang kontrol. Lalu ini keadaan air yang di perlakuan pertama yang 50 gram. Airnya belum terlalu keruh, tetapi memang sudah keruh dari hari pertama karena dari akarnya kotor. Ini perlakuan yang kedua. Lalu selanjutnya ke hari kedua. Ini perlakuan pertama, sudah terlihat mulai layu. Lalu ini perlakuan yang kedua, juga sama, sudah semakin layu walaupun tidak separah yang perlakuan pertama. Untuk airnya juga sama. Masuk hari ketiga, yang kontrol terlihat masih agak bening. Perlakuan pertama sudah lebih layu daripada yang kemarin, bahkan sudah mulai rebah. Perlakuan kedua juga sama, tapi belum separah yang perlakuan pertama layunya. Masuk hari keempat, untuk kontrol masih sama keadaannya. Lalu untuk perlakuan pertama, keduanya sudah semakin layu di dua itu. Lalu di perlakuan kedua juga sama, sudah semakin layu dan sudah sama parahnya. Lalu di hari kelima, dikontrol masih sama saja, sedikit ada yang mengendap. Lalu untuk perlakuan pertama masih ada hijaunya walaupun sebenarnya sudah semakin rebah. Lalu untuk perlakuan keduanya, airnya juga sudah semakin keruh, lalu juga sudah semakin parah layunya di kedua ulangan. Ini masuk hari ke-6. Untuk kontrolnya masih sama ya. Lalu perlakuan pertama sudah hampir seluruhnya layu. Untuk perlakuan kedua sama, tetapi masih belum seluruhnya yang layu. Lalu masuk hari ke-7. Untuk kontrol tetap sama keadaannya walaupun ada yang makin mengendap di bawah. Lalu perlakuan pertama sudah sepenuhnya layu, jadi coklat semua. Lalu hal itu juga sama dengan perlakuan kedua, sudah seluruhnya hampir coklat. Begitu juga dengan airnya. Ini merupakan hasil terakhirnya. Kesimpulannya, yang pertama, tanaman eceng gondok semakin layu sejak hari ke-1 hingga akhirnya mati mendekati hari ke-7. Hal ini mungkin disebabkan oleh air limbah deterjen yang digunakan konsentrasinya terlalu tinggi, sehingga akhirnya membuat daun eceng gondok layu, kemudian juga batangnya menjadi busuk. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil praktikum ini belum dapat diketahui mengenai efektivitas dari eceng gondok untuk fitoremediasi. Hal ini mungkin dikarenakan parameter masih berupa kualitatif, padahal dari beberapa penelitian, parameter yang dipantau itu berupa parameter kuantitatif seperti kadar deterjen, BOD, dan COD dari air limbah. Evaluasi dari praktikum ini yaitu pertama, bagian akar eceng gondok harus dibersihkan lebih baik supaya tidak membuat air lebih keruh. Sebab pada praktikum ini air tidak dapat diamati karena keruh akibat kotoran dari akar. Lalu yang kedua, melakukan aklimatisasi terlebih dahulu supaya eceng gondok dapat beradaptasi lebih baik saat diberi perlakuan. Pada hal ini yaitu air limbah. Lalu yang ketiga, menggunakan parameter yang lebih terukur agar efektivitas dari fitoremediasi ini dapat diketahui lebih mudah.